Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Eka Desti Rahmawati dengan NPM 21144300009 dari kelas A Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kewarganegaraan sebagai status politik untuk memenuhi mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Yang pertama yaitu kewarganegaraan sebagai partisipasi warga. Pada pengalaman Yunani kuno, Aristoteles menggagas bahwa kewarganegaraan merupakan kedudukan politik dengan wujud partisipasi warga di lingkungan masyarakat. Perkembangan gagasan mengenai kenegaraan dalam Citizenship Education for 21 Setting the context di Yunani kuno, kewarganegaraan merupakan partisipasi warga. Menurut Vira Ilona Lila dalam Political and Social Dimension menyebutkan bahwa kewarganegaraan bermakna warga negara yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu menurut Roger M. Smith menyatakan bahwa makna kewarganegaraan adalah hak politik seseorang untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Tokoh T.H. Marshall dalam Citizenship and Social Class tahun 1950 menyatakan bahwa kewarganegaraan memiliki kaitan dengan seperangkat hak dasar warga negara, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial, yaitu status warga negara. Hubungan antara warga negara dengan negara tertuang dalam identitas, peran, dan partisipasi, serta hak dan kewajiban. Peran merupakan sebuah bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai status warga negara. Status warga negara mencakup status pasif, aktif, positif, dan negatif. Selanjutnya yaitu hak politik warga negara adalah hak milik warga negara yang berada dalam negara demokrasi untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, hak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu neo-derogable, yaitu hak yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun, dan derogable, yaitu hak yang dapat dibatasi oleh negara. Yang selanjutnya yaitu menurut A.S. Hikam tahun 99, inti hak dasar politik bagi warga negara yaitu hak untuk mengemukakan pendapat, hak berkumpul, hak berserikat. Hak-hak tersebut adalah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dapat direalisasikan dalam pemilihan umum sebagai partisipasi politik. Penggunaan hak politik sipil dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku politik masyarakat, perilaku politik kaum elit. Menurut Markus Nardi dan Hermanli Ibrahim, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan corak pemerintahan untuk mencapai tujuan sebuah negara. Kemudian pemilihan umum bertujuan untuk menggilir pemerintahan. Pemilihan umum untuk melaksanakan demokrasi rakyat dalam konteks manusia sebagai warga negara. Pemilihan umum merupakan hak politik pemilu digunakan untuk menjalankan roda kekuasaan negara tanpa adanya penyingkiran kelompok politik sebelumnya. Dasar hukum hak politik warga negara. Di negara demokratis dilegalkan mengenai pemilihan umum yang menjadi syarat fundamental suatu negara tersebut. Mengenai Konstitusi Indonesia tentang hak pilih warga negara, tercantum dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap warga memiliki hak berperan serta dalam pemerintahan negara. Setiap warga berhak memiliki kesempatan dalam pengangkatan jabatan dalam pemerintahan. Kekuasaan pemerintah harus didasarkan kehendak rakyat. Selanjutnya yaitu dasar hukum hak politik warga negara tercantum dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan Undang-Undang Pasal 28 di ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang terakhir, UUD Pasal 28 di ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dasar hukum hak politik warga negara hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 25 menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan. Yang pertama, ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang kedua, memilih dan dipilih pada pemilihan umum. Dan yang ketiga yaitu memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan. Selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat adalah kekuasaan di tangan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di badan legislatif atau badan negara yang berfungsi atau berwenang membuat undang-undang yang dipilih oleh rakyat dan dalam merancang dan membuat undang-undang harus sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat. UUD 45 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat dan hak pilih juga diatur, yaitu Pasal 2 ayat 1, Pasal 6A ayat 1, Pasal 19 ayat 1, dan Pasal 22C ayat 1, yang intinya yaitu setiap anggota pemerintahan atau Dewan Pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.